Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Azira Azwa dari kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 1 Cilegon. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kedatangan Jepang ke Indonesia. Kedatangan Jepang ke Indonesia dilatar belakangi oleh kemenangan tentara Jepang di Perang Pasifik menjadi jalan untuk memasuki negara-negara Asia termasuk Hindia Belanda. Jepang menganggap dirinya saudara tua dan disambut gembira, tetapi mengecewakan rakyat Indonesia. Sejak pengeboman Pearl Harbor oleh Angkatan Perang Jepang pada 8 Desember 1941, Jepang terus menyerang Angkatan Laut Amerika Serikat di Laut Pasifik. Pasukan Jepang berhasil menghancurkan basis-basis militer Amerika seperti Filipina dan Indonesia terdampak. Nah, ini dia mengapa alasan Jepang datang ke Indonesia. Alasan Jepang datang ke Indonesia itu bertujuan untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi, timah, dan aluminium. Diperkirakan persediaan minyak Indonesia dapat mencukupi kebutuhan Jepang selama Perang Pasifik. Saat masuk Indonesia, Jepang sudah menjadi negara fasis dengan ideologi fasisme. Fasisme adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada pada seorang diktator dan otoriter. Negara fasis menjadi sangat nasionalis, elitis, dan rasialis. Mengapa sih Jepang disambut gembira oleh rakyat Indonesia? Itu karena upaya Jepang menarik simpati bangsa Indonesia dengan cara yang pertama, Jepang mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Yang kedua, Jepang mengizinkan bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan mengibarkan bendera merah putih. Yang ketiga, Jepang mengganti semua nama-nama jalan dengan nama dalam bahasa Jepang. Yang keempat, Jepang membentuk gerakan 3A. Pada Januari 1942, Jepang mendarat masuk ke Indonesia melalui Ambon dan menguasai seluruh Maluku. Meski pasukan Kenil dan pasukan Australia berusaha menghalangi tetapi tak mampu menahan kekuatan Jepang. Daerah Tarakan di Kalimantan Timur dikuasai oleh Jepang bersamaan dengan Balikpapan pada tanggal 12 Januari 1942. Jepang menyerang Sumatera setelah berhasil masuk Pontianak, bersamaan dengan serangan ke Jawa pada bulan Februari 1942. Pada 1 Maret 1942, kemenangan tentara Jepang dalam Perang Pasifik menunjukkan kemampuan Jepang dalam mengontrol wilayah yang sangat luas, dari Burma sampai Pulau Wake di Samudra Pasifik. Setelah daerah-daerah di luar Jawa dikuasai, Jepang memusatkan perhatian untuk menguasai Jawa sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda. Untuk menghadapi gerak invasi tentara Jepang, blok sekutu yang terdiri atas Belanda, Amerika Serikat, Australia, dan Inggris membentuk Komandan Gabungan Tentara Serikat yang disebut ABDACOM atau Amerika British Dutch Australian Command yang bermarkas di Lembang. Letnan Jenderal Terponten diangkat sebagai Panglima ABDACOM. Namun, kekuatan ABDACOM tidak mampu menyelamatkan Hindia Belanda dari kekalahan. Sementara itu, Gubernur Jenderal Tjarda atau Terjarda pada Februari 1942 telah mengungsi ke Bandung. Dalam pertempuran di Laut Jawa, Angkatan Laut Jepang berhasil menghancurkan pasukan gabungan Belanda-Inggris yang dipimpin Laksamana Karel Doorman. Sisa-sisa pasukan dan kapal Belanda yang berhasil lolos dan melarikan diri menuju Australia. Jenderal Imura dan pasukannya mendarat di Jawa pada 1 Maret 1942 di 3 tempat. Pendaratan di Banten dipimpin Jenderal Imura. Pendaratan di Eretan Wetan Indramayu dipimpin Kolonel Tonis Hori. Pendaratan di Bojonegoro dikoordinasi oleh Maijen Sushihahi. Tempat-tempat tersebut memang tidak diduga oleh Belanda sebagai tempat pendaratan tentara Jepang. Jepang tidak menyerang Jakarta karena Belanda mempersiapkan Jakarta sebagai kota terbuka. Pasukan Jepang dengan cepat menyerbu pusat-pusat kekuatan tentara Belanda di Jawa. Pada 5 Maret 1942, Batavia jatuh ke tangan Jepang. Tentara Jepang terus bergerak ke selatan dan menguasai kota Butenjong atau
Bogor, kota-kota lain di Jawa juga jatuh ke tangan Jepang. Pada 8 Maret 1942, Jenderal Terponten atas nama Komandan Pasukan Belanda di pihak sekutu menandatangani penyerahan tanpa syarat ke Jepang yang diwakili Jenderal Imura di Kalijati. Peristiwa ini disebut Kapitulasi Kalijati, menandai berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia, sehingga Indonesia berada di bawah pendudukan tentara Jepang. Gubernur Jenderal Trajada ditawan. Belanda segera mendirikan pemerintahan pelarian di Australia di bawah pimpinan H.J. van Mock. Nah, itu dia tadi penjelasan kedatangan Jepang ke Indonesia. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.